Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan kota yang kaya akan warisan budaya serta keindahan alam yang mempesona. Dengan kombinasi antara bangunan bersejarah, kuliner lezat, dan pemandangan alam yang menakjubkan, Semarang menawarkan pengalaman wisata yang tak terlupakan. Selain itu juga, kota Semarang memiliki pantai yang dahulunya merupakan pusat pelabuhan bagi bangsa kolonial. Kota Pelabuhan Semarang adalah kota pelabuhan yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa, Jawa Tengah, Indonesia. Kota ini merupakan pintu gerbang utama bagi perdagangan laut di wilayah Jawa Tengah. Pelabuhan Semarang memiliki peran penting dalam ekonomi nasional karena menjadi salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia. Munculnya Semarang sebagai sebuah kota pelabuhan telah menjadi tulang punggung kegiatan perdagangan pada masa itu. Letak Semarang yang strategis membuat daerah ini dihuni oleh berbagai macam etnis, seperti orang Jawa, Eropa, Cina, Arab, dan India. Pada abad ke-16, bangsa Portugis merupakan penduduk kolonial pertama yang memasuki pelabuhan Semarang. Mereka tiba di Semarang pada tahun 1509 saat kota ini masih menjadi bagian dari Kesultanan Demak. Bangsa Portugis datang sebagai pedagang dan berusaha menjalin hubungan dagang dengan penduduk setempat. Namun, mereka akhirnya diusir dari Kesultanan Demak. Pasca kedatangan Portugis, beberapa negara kolonial Eropa berusaha memasuki pelabuhan Semarang, terutama Belanda. Belanda pertama kali mendirikan pos perdagangan di Semarang pada tahun 1605, namun baru mampu menguasai kota tersebut pada tahun 1678. Setelah menandatangani perjanjian Breda dengan Inggris yang mengakhiri Perang Inggris-Belanda keempat, sejak saat itu Semarang menjadi pos perdagangan penting Belanda di Indonesia. Setelah mendirikan pos perdagangan di wilayah Semarang, kolonial Belanda mulai menerapkan kebijakan-kebijakannya. Salah satunya yaitu pengembangan kota pelabuhan Semarang sebagai salah satu kebijakan kolonial Belanda di bidang maritim. Dalam pengembangan kota pelabuhan Semarang, bangsa kolonial Belanda membangun pelabuhan yang lebih modern dengan memperluas dan meningkatkan infrastruktur pelabuhan yang lebih besar dengan tujuan untuk memfasilitasi perdagangan internasional. Perbaikan sarana pelabuhan pun mulai dilakukan dengan membendung tepi dermaga bagian barat dan timur di tahun 1870. Pada tahun 1925, Pelabuhan Semarang didesain dengan kapal-kapalnya yang bisa melakukan aktivitas bongkar muat dengan tonase besar. Bangsa kolonial merencanakan pembangunan lahan di kota Semarang, termasuk zonasi komersial, perumahan, dan pemerintahan. Pada abad 19, ditandai dengan pembuatan jalan baru di sepanjang Pulau Jawa dan perbaikan beberapa ruas jalan yang menghubungkan tempat-tempat produksi di sekitarnya. Pelabuhan Semarang memiliki peranan penting di era kolonial. Kapal-kapal yang penuh dengan komoditas seperti gula, karet, kopi, dan teh banyak bersandar dan mengisi muatan di pelabuhan tersebut untuk dibawa ke Belanda. Mercusuar Semarang dibangun pada tahun 1884. Adanya mercusuar menyebabkan lebih banyak kapal bisa merapat ke pelabuhan Semarang. Mercusuar tersebut diberi nama Willem III sesuai dengan nama Raja Belanda yang berkuasa pada saat pembangunan. Perkembangan pelabuhan menyebabkan beberapa perusahaan penting bermunculan di sekitar pelabuhan, seperti perusahaan pupuk, pabrik tepung, penyimpanan minyak, dan pembangkit listrik. Kali Baru atau New Haven Canal merupakan kanal yang direvitalisasi agar dapat digunakan sebagai penunjang transportasi maritim. Belanda membuat regulasi terkait penggunaan gudang di Pelabuhan Semarang untuk penyimpanan sementara barang-barang yang tidak dikenakan bea keluar. Pada tahun 1910-an, lalu lintas Pelabuhan Semarang semakin meningkat. Hal ini menyebabkan manajemen pelabuhan harus menyesuaikan aturan operasi sedemikian rupa sehingga meningkatkan profitabilitas sesuai harapan. Pembukaan lahan perkebunan di daerah pedalaman Jawa mengembangkan pembangunan infrastruktur untuk stimulasi ekspor sehingga membawa perubahan signifikan terutama berkaitan dengan landscape kota Pelabuhan Semarang. Kereta api dan jalan menjadi arteri komoditas Hindia Belanda menuju Pelabuhan Semarang yang kemudian diberangkatkan menuju Rotterdam, Hamburg, dan Bremen. Adanya pengembangan kota Pelabuhan Semarang ini juga berpengaruh terhadap keadaan sosial dan budaya masyarakat sekitar. Dilihat dari keadaan sosial, struktur kota Semarang dibagi menjadi 3 ras, yaitu Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putra. Kelompok Eropa di kota Semarang didominasi oleh Belanda, di mana peran mereka yang bisa dikatakan sebagai penguasa menempatkan kelompok Eropa di antara kelompok Timur Asing dan kelompok Bumi Putra sebagai kedudukan yang sangat strategis.
Kelompok berikutnya yang menempati urutan kedua dalam struktur sosial adalah kelompok timur asing, di mana secara umum, kelompok ini dapat dikatakan mendominasi dalam urusan bisnis dan pembangunan ekonomi. Untuk wilayah Semarang, anggota kelompok timur asing yang paling berpengaruh adalah Tionghoa, Arab, dan India, dengan kelompok etnis Tionghoa yang menjadi dominan di antara ketiganya. Kelompok terakhir dan terendah dalam struktur sosial adalah kelompok Bumiputra. Kelompok itu adalah masyarakat adat yang jika dikaitkan dengan Semarang mayoritas bersuku Jawa. Masyarakat Jawa Semarang sebagian besar bermukim di kedua sisi sungai Semarang dan anak-anak sungainya. Masyarakat Jawa juga terkonsentrasi di sekitar Gajahan, Petudungan, Poncol, Randusari, dan Kanjengan, di mana kehidupan mereka biasanya tergantung pada pertanian. Lalu selanjutnya dilihat dari budaya. Seperti yang kita ketahui bahwa budaya Jawa yang melekat di masyarakat yaitu kesenian tradisional, seni tari, dan musik Jawa seperti gamelan. Pada tahun 1931 di kota Pelabuhan Semarang, teater rakyat Volkshoofburg dibuka menjadi teater Jawa pertama di Jawa yang menampilkan seni pertunjukan Jawa seperti musik gamelan dan wayang wong yang menarik perhatian masyarakat Eropa. Selain seni pertunjukan, batik juga menjadi hal yang mulai populer, terutama batik Semarangan yang menjadi populer di antara beragam etnis di Semarang. Batik ini merupakan hasil akulturasi antara etnis Jawa dan Tionghoa dengan motif burung hong yang merupakan simbol keberuntungan. Akulturasi budaya lintas etnis juga tercermin dalam tradisi warak ngendok dan dukderan Semarang, di mana warak ngendok adalah makhluk imajinatif yang menggambarkan keberagaman hubungan antar agama dan etnis di daerah tersebut. Tradisi dukderan dan warak ngendok menjadi simbol toleransi antar agama di Semarang, menggambarkan keberagaman mereka. Dapat kita simpulkan bahwa pengembangan kota pelabuhan Semarang berpengaruh terhadap kebudayaan tradisional masyarakat Semarang sehingga terjadi akulturasi budaya, terutama dalam bidang seni. Dampak dari kolonialisme Belanda di Semarang dapat dilihat dari kemajuan-kemajuan yang tercipta, khususnya dalam pengembangan kota Semarang sebagai pusat pemerintahan. Belanda juga membangun sebuah kota yang sekarang disebut sebagai Kota Lama Semarang. Di sini merupakan pusat pemerintahan mereka. Kota Lama Semarang ini dibangun dengan infrastruktur persis seperti di Belanda, karena kota ini merupakan pusat kekuasaan Belanda pada masa itu. Pada abad ke-18, Semarang menjadi kota yang sangat maju di bawah kekuasaan Belanda. Di kota ini pula, pada masa itu Belanda mulai membangun jalan-jalan baru. Kolonial Belanda mulai membangun gedung-gedung yang berfungsi sebagai kantor dan beberapa juga sebagai tempat peribadatan seperti gereja. Salah satunya, gereja yang masih berdiri saat ini adalah Gereja Emmanuel atau yang sekarang dikenal dengan Gereja Belenduk. Peninggalan-peninggalan dari era kolonialisme ini masih sangat terawat hingga saat ini. Hal ini menghasilkan keuntungan bagi kota Semarang, tidak hanya pada masa lampau, karena sampai sekarang peninggalan-peninggalan era kolonialisme ini menjadi salah satu sektor perekonomian Semarang karena dijadikan sebagai tempat-tempat wisata.